Hai, selamat pagi semuanya. Salam sehat sejahtera. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya. Alhamdulillah cinta. Oke, kali ini saya akan membahas tentang apa? Fokus dalam hal selalu mengupgrade diri kita ke hal yang positif gitu ya, agar jodoh kita juga Allah pertemukan dengan orang yang positif juga, amin, masya Allah, karena itu juga merupakan suatu ikhtiar ya, ikhtiar kita gitu. Jadi jangan pernah berputus asa, karena Allah nanti yang akan mendatangkan orang yang tepat untuk Anda, yang benar-benar dia juga sama dan selaras dengan Anda. Jadi begini, sedikit cerita dari pengalaman pengalaman teman-teman. Itu ada yang curhat dengan saya yang katanya beliau pernah merasa disakiti oleh seseorang, istilahnya tuh kayak ditinggal nikah gitu, sudah janji dia menunggunya, ternyata dia dikhianati. Jangan bersedih gitu, jangan bersedih gitu, sebab kalau dirimu baik, sesuatu yang hilang pastikan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, masya Allah ya. Jadi intinya gini sahabat ya, jadi kita itu jangan sampai melakukan hal-hal istilahnya punya mindset untuk membalas gitu, punya mindset untuk bermain-main dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Mungkin karena sudah sering kali patah hati eh, apa melihat teman-temannya yang lain sudah berkeluarga gitu kan, terus tiba-tiba sedangkan dia ketika mau jalan ada ke arah sana kadang ditikung sama temannya sendiri dan lain sebagainya, tiba-tiba punya mindset, punya pikiran, ah biarlah aku juga ingin seperti itu tuh, jangan ya, jangan gitu. Jangannya itu kenapa? Karena itu nanti akan berdampak pada dirimu sendiri gitu. Niatnya ingin balas dendam, niatnya ingin istilahnya kayak mau ngambil tunangannya orang atau teman itu. Jangan sampai di benak kita mempunyai hal-hal itu kan sifatnya negatif gitu. Sebab hal seperti itu akan kembali pada dirimu sendiri gitu. Nanti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita itu berbenah. Berarti kalau seperti itu dia nggak cocok. Kalau kamu mempunyai mindset untuk balas dendam, itu nggak tepat guys. Itu nggak tepat ya. Karena segala sesuatu pasti ada balasannya gitu. Allah gitu, biarlah Allah yang membalasnya. Kamu tetaplah harus jadi dirimu sendiri, harus tetap jadi baik gitu ya. Karena ya itulah permainannya setan yang sekarang ini, istilahnya itu kayak dekat, seperti halnya pepatah mengatakan itu kan, awalnya kita jatuh cinta itu kan jalaran suku kulino gitu kan ya, istilahnya itu kan karena rasa sering gitu, sehingga timbul rasa sering komunikasi, sehingga timbul rasa nyaman, dan ya begitu, nanti jangan sampai ke arah sana ya, pelanggaran zina gitu, karena kita meremehkan dosa yang dianggap kecil, sudahlah. Jadi kalau seperti itu kan awalnya zina sebenarnya dari situ ya sayang, karena sebagaimana kisahnya malaikat Harut dan Marut, yang dimana mereka itu kan tidak ridho gitu, ada di dalam surat Al-Baqarah, itu asbabul nuzulnya ya. Jadi saya cerita singkatnya saja. Jadi istilahnya malaikat Harut dan Marut perwakilan dari para malaikat, bahwasanya
tidak setuju gitu dengan yang namanya kenapa harus manusia yang harus menjadi khalifah di muka bumi ini, karena manusia itu bukankah mempunyai sifat yang menurut mereka itu nggak baik gitu ya istilahnya. Allah menegurnya di situ. Allah sendiri bilang, aku lebih tahu dari kamu gitu. Makanya kita itu di sini ada balasan surga dan neraka gitu ya. Jadi ketika itu dua malaikat tersebut, Harut dan Marut, diserupakan menjadi manusia sayang. Menjadi seorang manusia yang tidak luput dengan yang namanya akal ya. Mereka punya akal, pikiran, dan juga hawa nafsu dan keimanan yang nantinya akan menganu mereka. Dan diturunkan juga yaitu bintang Zuhroya sebagai wanita yang sangat cantik jelita. Mereka diuji, diturunkan ke bumi, lalu diujilah, menawarkan untuk membunuh anak kecil, dia gak mau. Menawarkan dirinya, si wanita cantik tadi itu, untuk dizinai, dia pun juga tidak mau. Jangan, ini kan larangan, ini dosa. Jadi akalnya masih berfungsi gitu ya, jadi dia masih mikir. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu yang mereka remehkan. Apa sih yang mereka remehkan? Yaitu minum khamar. Khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan ya. Jadi mereka berpikir, cuman minum khamar gitu, cuman minum arak gitu, cuman minum sesuatu yang memabukkan, ini kan enggak ini gitu. Mereka meremehkan hal tersebut sehingga ketika mereka minum, mereka lupa segalanya. Mereka lakukan segala dosa itu, membunuh anak kecil dan menzinai wanita tersebut dengan hanya meremehkan dosa meminum khamar. Ya, jadi seperti itu ya sayang. Jadi jangan sampai kamu kehilangan kesempatan ketika Allah menginginkan mengangkat derajat kamu sudah Allah istilahnya persiapkan, tapi kamu sia-siakan hanya dengan hal-hal yang kamu berpikir negatif. Kamu hanya berpikir kenikmatan yang sementara gitu. Aku hanya mau bersenang-senang. Padahal itu belum tentu, padahal bisa jadi itu akan membuat kamu sengsara gitu ya. Maksudnya membuat kamu sengsara itu gimana? Karena wanita gitu ya, kalau dia nggak dibekali paham agamanya, maka dia akan mudah terkecoh, mudah tertarik, mudah untuk melakukan hal-hal yang nauzubillah min dzalik. Maka dari itu kita kan perlunya kita memantapkan dan memantaskan diri kita untuk belajar agama ya, terutama wanita maupun khususnya buat si laki-laki, karena dia calon pemimpin kita gitu. Jadi jangan sampai jangan sampai kita bermain-main ya, bersenang-senang dengan hal-hal yang Allah larang gitu ya. Karena kenapa? Karena sejatinya dunia ini merupakan penjaranya orang iman gitu. Jadi karena kalau orang mempunyai kepribadian bebas gitu ya, aku ingin melakukan ini, tapi ini dosa, nggak apa-apa, cuman ini. Jangan sampai seperti itu, karena kita tidak tahu akhir hayat kita itu gimana gini kan ya. Dan juga jangan sampai kita sering mencela atau melecehkan orang lain. Pasti kamu dasar itu pelacur, itu begini ya. Jangan sering-sering menilai orang lain. Bisa jadi apa yang kamu anggap buruk, kalau ketika Allah ingin mengangkatnya, bisa jadi dia insaf, dia tobat. Dengan taubatan nasuha dia masuk surga, kamu masuk neraka gitu kan. Nauzubillah. Jadi kita harus saling mengingatkan satu sama yang lainnya, dan jangan sampai terkecoh dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau kita merasa pernah disakiti, kalau kita pernah merasa kayak ditikung, atau ya istilahnya itu diduakan lah ya, itu kita harus tetap fokus, bukan untuk merusak hubungan orang lain gitu ya. Jadi kita harus fokusnya apa? Kita itu fokus untuk memperbaiki diri kita. Berarti dia emang bukan tipikal saya. Jadi
saya hanya mengingatkan di sini ya, saling ya kita baik khususnya bagi diri saya sendiri. Jadi kalau kita menginginkan sosok seorang laki-laki yang beriman, seorang laki-laki yang soleh ya, eh jadi soleh nggak ada gelar ya, nggak ada gelar buat orang iman yang soleh. Maksudnya gelar apa sih? Gelar ustadz, gelar mubalek atau mubalek, nggak ada gelar ya, atau haji atau kiai dan lain sebagainya itu nggak ada sayang. Sebab Allah ya, orang beriman itu akan terpancar dari kesehariannya dia gitu ya. Jadi kita itu supaya ya benar-benar menjaga, jangan sampai ceroboh, jangan sampai benar meremehkan yang seperti saya katakan tadi gitu. Saya ingin bersenang-senang gini loh, ini saya goda aja dia gitu. Jangan seperti itu ya. Atau baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi dikembalikan lagi, kamu maunya wanita seperti apa, atau kamu menginginkan pasangan yang seperti apa gitu kan. Kalau kamu menginginkan wanita yang solihah, atau kamu menginginkan laki-laki yang soleh, maka kamu harus memantaskan diri. Memantaskan diri di sini adalah ayo kita itu benar-benar sebisa mungkin la taqrabuz zina, menjauhi yang namanya itu zina gitu ya. Jangan meremehkannya gitu, karena kita nggak tahu kita akan terplesetnya di mana gitu kan ya. Jangan diremehkan hal yang seperti itu. Jadi kalau kamu mempunyai impian yang seperti itu, mempunyai anak-anak yang uh, laki-laki yang soleh, tapi kamunya sendiri bermain-main dengan laki-laki, pacaran sana sini, jangan ya. Kalau bisa pacaranlah setelah halal, itu lebih masya Allah gitu ya, bener. Jadi orang yang jarang bersentuhan dengan lawan jenisnya, masya Allah, ketika menikah dia akan merasa merinding tiar gitu. Jadi masya Allah, kalian akan benar-benar yang namanya nikmatnya gitu. Jadi supaya dijaga gitu ya, supaya jangan sampai kita itu meremehkan maksiat gitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu. Dan juga berdoa, karena kita nggak tahu, karena la haula wala quwata illa billah, karena kita nggak tahu seberapa besar keimanan kita gitu kan. Jadi kalau misalnya kita dikit-dikit, aku godain ini gitu, aku ini gini gitu, jangan gitu ya. Kalau seperti itu nanti impianmu untuk mencari pasangan yang benar-benar ideal, yang benar-benar kamu idamkan, malah Allah palingkan dari kamu. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya balas dendam, atau jangan ya, karena sejatinya setiap perbuatan itu ini, kalau misalnya kamu sampai melukai, kamu ditikung terus kamu mau nikung temenmu juga, itu istilahnya saling tikung menikungnya, maka itu sakitnya nanti akan kembali pada dirimu sendiri. Itu pun masih di dunianya, bagaimana dengan di akhiratnya gitu ya. Makanya kenapa surga itu nggak tampak, kenapa itu karena iman kita gitu. Kalau kita meyakini hal tersebut, maka kita pasti akan berhati-hati dan tidak akan meremehkan yang namanya dosa ya. Jadi jaga, yuk kita saling berbenah, selalu mengupgrade diri kita supaya benar-benar mendapatkan sesuai apa yang kita impikan, pasangan yang kita idamkan ya, pasangan yang sejati, yang setia. Karena kenapa? Kalau orang yang bertakwa, dia itu akan merasa Allah selalu mengawasinya, baik ketika ada kekasihnya ataupun kekasihnya lagi sedang dijauhnya. Kenapa? Karena ada Allah. Nah, mau kan semuanya ingin mendapatkan pasangan yang seperti itu, pasangan yang selalu menyenangkan, pasangan yang selalu membahagiakan, dan juga bisa menjaga hati dan perasaan kita gitu ya, dimanapun berada gitu. Kenapa? Patokannya itu takwa. Takwa itu artinya apa? Takut sama Allah gitu, takut akan ancaman dan azabnya Allah. Jadi
Masya Allah. Jadi ayo kita upgrade diri kita agar kita mendapatkan apa yang kita impikan ya. Semoga cuplikan kali ini bermanfaat buat kita semua, khususnya buat diri saya sendiri gitu ya. Eh, akhiri apa? Akhiri wakalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.